warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maika Yuandri, NIM 19031038. Di sini saya dari kelompok 6 dan kami semua akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat, yaitu tentang peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan isi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam mata pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan ini dicapai oleh siswa. Seakan-akan pembelajaran ini bertujuan untuk menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problematika kehidupan. Kurang mendapat perhatian, pembelajaran seakan terlepas dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mahasiswa tidak mengetahui manfaat apa yang dipelajarinya. Seringkali tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik supaya dapat menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik. Bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam diri generasi muda? Tentu dapat terjawab jika kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda saat ini untuk berpartisipasi mengusung karakter bangsa. Yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, apa maksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Yang kedua, apa tujuan dari adanya pendidikan kewarganegaraan? Yang ketiga, bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, untuk mengetahui apa tujuan dari diadakannya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan dan kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat penulisan. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua yaitu membuka pemikiran mahasiswa untuk berusaha memperbaiki diri menuju karakter bangsa yang berbudi luhur dan menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pengertian pendidikan kewarganegaraan tersebut? Nah, kewarganegaraan di sini berasal dari kata Latin yaitu civis, yang kemudian timbul menjadi kata civic, yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic ini, terlahirlah kata civics, yang artinya kewarganegaraan ataupun civics education, yang berarti pendidikan kewarganegaraan. Stanley Edimon dan Elmer F. Pelliger menyatakan bahwa secara terminologis, civics diartikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-hak kewajiban warga negaranya. Sedangkan menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sedangkan menurut Mervyn Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogia. Sedangkan menurut Sujarto, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dari ikut serta membangun politik yang demokratis. Baiklah, sekarang masuk kepada poin 2.2 yaitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta akan tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa serta seni. Mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, yang berlandaskan pada pemahaman politik kebangsaan dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bernegara.
Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohaninya. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk dapat membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia, dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan sesuai dengan amanat Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/2000, tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup dua hal, yaitu yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu tujuan khususnya, yang pertama agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta akan tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah bangsa. Demi kemajuan bangsa Indonesia, ada beberapa karakter yang menjadi patokan dalam pengembangan karakter bagi generasi muda, yaitu yang pertama adalah religius, sikap yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, namun tidak meremehkan agama lain. Dengan karakter yang religius, diharapkan dapat menjadi landasan nilai moral dan etika yang bertindak. Yang kedua ada jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan menjadi pribadi yang jujur, maka akan kecil kemungkinan kesalahpahaman yang akan terjadi dan saling menuduh, membenci karena merasa telah dibohongi. Kemudian ada tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab di setiap tindakan, hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk mendapatkan mandat dan dapat menanggung akibat dari tindakannya. Kemudian ada toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai adanya setiap perbedaan dengan bertoleransi akan memudahkan tiap individu untuk saling berbaur tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya ada disiplin, menaati setiap aturan atau tata tertib yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut sangat menghargai dan menjunjung tinggi setiap aturan yang telah disepakati. Kemudian ada kerja keras. Dengan berusaha keras dalam setiap tindakan, mandiri, optimis, dan tegas akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut merupakan pribadi yang berkarakter dan layak untuk bekerja sama. Selanjutnya ada kreatif. Dengan berpikir secara kreatif dan kritis akan menunjukkan sebagai pribadi yang cerdas, akan menghindarkan dari tindakan plagiatisme dan memunculkan sesuatu yang lebih inovatif. Kemudian ada demokratis, cara berpikir, sikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Mengetahui apa yang lebih penting dan apa yang harus didahulukan. Selanjutnya yaitu ada semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini diperlukan karena tanpa adanya kesadaran, semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari para warga negara, maka sampai kapanpun bangsa tidak akan pernah berkarakter dan tidak akan pernah terwujud karena bangsa itu sendiri muncul dari para warga negaranya. Selanjutnya yaitu peduli lingkungan dan sosial. Cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat akan membawa tiap-tiap individu menjadi orang yang disegani, dicintai, dan dilindungi oleh lingkungan sosial tersebut. Lembaga pendidikan yang dapat membaca situasi tentunya tidak akan mengabaikan pentingnya karakter bangsa dan media pendidikan kewarganegaraan.
Berupaya dan berkontribusi melalui sebuah pendidikan adalah yang mungkin dan memberikan sebuah pengalaman agar tercapainya karakter yang diidamkan. Kontribusi nyata dalam pendidikan dan dengan patokan yang seperti itu, maka kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter generasi muda dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan generasi muda menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, menginternalisasikan nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan ini perlu didukung dengan pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan 18 karakter dan revitalisasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter. Yang kelima, alternatif pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi budaya. Yang keenam, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Pendidikan karakter bukan hanya sebuah pengetahuan belaka, melainkan harus dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang baik dan dilakukan setiap hari sebagai sebuah pembiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu dapat bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Maka dari itu perlu dilakukan pembiasaan dalam setiap kegiatan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan karakter bangsa dalam masyarakat multikular Indonesia, yaitu kemajuan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari 2 ciri yang cirinya yaitu yang pertama, horizontal. Ia ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan suku bangsa, agama, adat, serta atas yang membedakan vertikal ada antara atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nama demikian, pengalaman Indonesia sejak awal kemerdekaan khususnya pada masa demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme. Baiklah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar. Karena itu, pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan, sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai konflik yang lahir dari realitas kebinekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah tahun 2011 menyebutkan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Bahkan, Stiles Hidayatullah 2011 menyatakan bahwa pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta-merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak dini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada apa sebenarnya karakter itu. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun bernegara. Secara psikologis dan sosiokultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, baik kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik dalam konteks interaksi sosial, kultural, dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam konteks suatu bangsa, karakter di sini dimaknai sebagai nilai-nilai yang keutamaannya melekat pada diri warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter di sini berfungsi sebagai kekuatan mental yang etik yang mendorong suatu bangsa untuk merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan yang komparatif, kompetitif, dan juga dinamis. Oleh karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat religius di sini dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong-menolong, dan toleran.
Sifat moderat di sini dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi, materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang sangat rasional, cinta ilmu, yang terbuka, dan berpikiran maju. Sedangkan sikap mandiri dicirikan oleh sikap individu yang kepribadian merdeka, disiplin, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, serta memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa. Kemudian selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan untuk pembangunan karakter bangsa. Berbagai krisis yang dikemukakan di atas disinyalir sebagai bagian dari kegagalan pendidikan membangun karakter dalam masyarakat yang multikultural. Hidayatullah menyebutkan dua sebab gagalnya pendidikan karakter. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang kurang menekankan pembangunan karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual. Seperti sistem evaluasi pendidikan menekankan aspek kognitif atau akademik dalam bentuk ujian nasional. Yang kedua yaitu kondisi sosial yang kurang mendukung pembangunan karakter yang baik. Berdasarkan kerangka di atas, selanjutnya bagaimana peran strategi PKN dalam membangun karakter bangsa? Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan, yakni Civic Education and Citizenship Education dari Chogan 1969, mengartikan civic education sebagai the foundational coursework in the school design to prepare young citizens for active role in their community in their life, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan Citizenship Education atau Education for Citizenship oleh Chogan 1999 digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup both test in-school experience, well out of school, non-formal or informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organization, the media, which help to shape the totality of citizen. Menurut pasal 3 keputusan Dirjen Dikti tersebut, PKN dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan dalam pasal 4, keputusan Dirjen Dikti tersebut menyebutkan bahwa tujuan PKN di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya yaitu bab 4 penutup. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting perannya dalam membangun karakter suatu bangsa. Bangsa yang berkarakter lahir karena para warga negaranya memiliki kredibilitas dalam melakukan tindakan yang berbudi luhur sesuai apa yang ada dalam ajaran bernegara. Generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila tampaknya sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat bahwasanya bangsanya sudah tidak tangguh dan tidak berkarakter. Oleh karena itu, dengan pendidikan kewarganegaraan inilah nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya,
menjadikannya warga negara yang baik dan terpandang di mata dunia. Selanjutnya, saran. Saran menjadi sebuah saran yang baik jika sebuah proses pembelajaran ataupun perlu dikaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan pendidikan kewarganegaraan yang berisikan Pancasila. Selanjutnya, peningkatan pendidikan kewarganegaraan harus ditingkatkan melalui unjuk kerja yang dilakukan pendidikan untuk membangun dan mengembangkan generasi muda. Selanjutnya, perbaikan sistem sarana dan prasarana pendidikan dan pemantauan terhadap pendidikan karakter.